kita akan membahas soal-soal matematika SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013. Ya, langsung aja soal yang pertama. Perhatikan pola bilangan berikut. Ya, berupa pasangan berurutan 2,7, 3,9, 4,11 dan seterusnya. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, nah ini kalau seperti ini cukup kita baca dari option-optionnya ini. Seperti di sini misalnya, 2, ya kita membaca yang A ya, kalau pasangan yang pertama, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Benar, langsung jangan dipilih, ya jangan langsung pilih maksudnya. Jangan langsung pilih A. Kita coba yang kedua, 3 ditambah 5 sama dengan 9. Nah masalah, salah, harusnya 8. Maka yang A ini tidak tepat. Kemudian kita coba yang kedua, dikalikan 3, ya 2 dikali 3 harusnya 6, di sini adanya 7, berarti tidak tepat. Tapi untuk yang kedua cocok. Nah, ada satu yang tidak cocok, maka tidak bisa kita gunakan, harus berlaku seluruhnya. Yang C sekarang kita coba, dikalikan 2 kemudian ditambah 3, 2 dikali 2 4, 4 ditambah 3 7, benar. 3 dikali 2 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, benar. 4 dikali 2 8, 8 ditambah 3 11, benar. Ya, boleh kita cek untuk yang D. Dikali 4 kemudian dikurangi 2. 2 dikali 4 8. 8 dikurangi 2. Nah, di situ adanya 7, harusnya 6. Ya, berarti salah. Maka yang cocok yaitu yang B, yang C, maaf. Tentukan angka satuan pada bilangan 2017 dipangkatkan 2020. Oke? Kita ingat, ini adalah angka satuan, angka terakhirnya saja. Berarti kita juga lihat perpangkatan yang kita pangkatkan angka terakhirnya saja. 7 kalau kita pangkatkan dengan, karena ini genap ya, langsung saja berarti kita pakai yang genapnya saja pilihnya. 7 dipangkatkan 2, yaitu 49. Berarti angka satuannya 9. Kita ingat, angka 9 kalau dipangkatkan 2. Ketika 7 dipangkatkan 4, berarti 9 kali 9, 81. Berarti angka satuannya adalah 1 ya. Kemudian 7 pangkat 6. Tadi 7 pangkat 2-nya adalah 9. 7 pangkat 6 itu bisa dikalikan dari 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4. Berarti 9 kali 1. Berarti 7 pangkat 6 adalah 9. Nah, kalau 7 pangkat 8 kalikan dengan 9 lagi. 9 kali 9 81. Berarti angka satuannya adalah 1. Oke, berarti kita lihat angka 2020 ini adalah kelipatan dari 4. Maka 2017 dipangkatkan 2020, angka satuannya adalah 1. Kenapa? Karena 2020 itu adalah kelipatan dari 4. Ya, 2000 habis dibagi 4, 20 habis dibagi 4. Oh, kalau begitu berarti angka satuannya adalah 1. Diketahui titik R koordinatnya yaitu 4,A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X. Maka nilai A adalah, nah perhatikan R ini absisnya 4, berarti dari pangkal koordinat kita buat koordinat dulu ya, sumbu X dan sumbu Y. Dari pangkal koordinat berarti ke kanan 4 dari pangkal koordinat. Kemudian karena di bawah sumbu X berarti ke bawah. Berapa? Jaraknya 5 dari sumbu X, berarti 4 ke kanan, 5 ke bawah. Berarti berada di kuadran yang ke
2. Nah, 4 ke kanan, 5 ke bawah. Berarti titik R koordinatnya adalah 4, negatif 5. Berarti nilai A adalah negatif 5. Oke. Berikutnya nomor 4. Diketahui titik P 2,1, titik Q 2, negatif 4, titik R 7, negatif 4, dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka koordinat titik S adalah titik-titik. Sebenarnya di sini kita bisa langsung menjawab, ya. Lihat P dengan Q yang sama, angka 2-nya yang di depan. Antara Q dengan R yang sama, yaitu yang belakangnya negatif 4. Ada satu lagi yang belum sama, yaitu siapa? Titik P dengan titik R. Berarti nanti berapa? Yang depannya berarti 7, belakangnya berarti 1. Nah, oke, kita lihat aja di koordinat kartesius. Kita buat satu-satu, tunjukkan sumbu X, sumbu Y. Kemudian titik P dulu, ya, titik yaitu 2,1. Titik Q 2, negatif 4. Titik R yaitu 7, negatif 4. Berarti lihat, kita bisa tentukan titiknya yaitu 7,1, yaitu titik S-nya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram di bawah ini, ya, diagram panah, ya. Nah, kalau seperti ini kita cukup langsung baca saja dari A ke B. Nah, kalau kita baca untuk seluruh yang mendapat pasangan atau ada anak panahnya, 1 tidak ada pasangannya, maka nggak perlu dibaca. Ya, 2 kita membaca yang A. 2 adalah akar kuadrat dari 4. Benar apa tidak? Benar. 3 adalah akar kuadrat dari 9. Benar? Benar. 4 adalah akar kuadrat dari 16. Benar? Benar. Berarti langsung kita bisa pilih langsung yang A. Tidak perlu lihat yang lain. Kecuali yang A tidak cocok, kita coba tadi seperti yang A tadi untuk yang B-nya. Kalau ada A-nya yang tidak sesuai atau salah, gitu ya. Oke, lanjut. Didefinisikan fungsi Fn sama dengan 2n dikurang 1 ditambah 2n dikurang 2n ditambah 1 untuk setiap bilangan asli n. Yang ditanya adalah nilai F1 ditambah nilai F2 tambah F3 tambah M4 tambah F5 adalah. Nah, sekarang kita salin dulu rumus fungsinya. Nah, sekarang lihat. Ada di situ negatif 1, ada positif 1. Berarti nilainya itu adalah 0. Kemudian ada 2n, positif 2n, ada negatif 2. N ini juga nilainya 0. Berarti fungsi itu bisa ketulis secara ringkas, yaitu Fn sama dengan 2n. Ya. Oke, sekarang kita lihat F1. Berarti 2 kali 1, yaitu 2. F2 yaitu 2 kali 2, yaitu 4. F3 yaitu 3 kali 2, yaitu 6. F4 yaitu 2 kali 4, yaitu 8. F5 yaitu 2 kali 5, yaitu 10. Sekarang hasilnya tinggal kita jumlahkan. Yang mudah saja jumlahkannya. 2 dengan 8, 10. 4 dengan 6 juga jumlahnya 10. Yang terakhir sudah 10. Berarti 10-nya ada 3, jadi 30. Iya, sangat mudah. Lanjut. Persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 2 dan memiliki gradien negatif 4 adalah. Nah, kita ingat kembali rumusnya. Kalau diketahui titik dan sebuah gradien, maka kita bisa tulis dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Oke, seperti itu. Berarti M-nya adalah negatif 4, X1-nya adalah 5, Y1-nya yaitu negatif 2. Hati-hati dalam memasukkan. Berarti kita gantikan Y1-nya yaitu dengan negatif 2. Berarti Y dikurangi dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 4 kurung X dikurangi 5. Ya. Nah, Y dikurangi negatif 2 sama saja dengan Y ditambah 2. Yang sebelah kanannya kita kalikan 4, negatif 4 kali X, negatif 4 X. Negatif 4 kali negatif 5 yaitu positif 20. Maka Y tambah 2 sama dengan negatif 4X tambah 20. Kemudian kita kumpulkan. Ya, sebenarnya
Ini adalah kita tambah dengan 4X kanan kirinya ya. Oke, berarti Y tambah 4X sama dengan 20 dikurangi 2, berarti Y tambah 4X sama dengan 18. Oke. Gradien garis yang melalui titik 2, negatif 5 dan titik negatif 3,6 adalah. Nah, gradien garis kita bisa hitung dengan menggunakan pembilang Y2 min Y1 per penyebutnya X2 min X1. Iya. X1 itu pasangannya dengan Y1. X2 pasangan dengan Y2. Kita boleh yang mana saja yang disebut X1 Y1 dan boleh yang mana X2 Y2 ya. Kita yang pertama yang 2, negatif 5 ini adalah X1 Y1. Untuk negatif 3,6 ini X2 Y2 ya. Gradiennya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan, kita gantikan. Y2 nya berarti dengan 6 kurangi Y1 nya hati-hati negatif 5. X2 nya diganti dengan negatif 3 dikurangi X1 nya adalah 2. Nah, demikian. Berarti pembilangnya berarti bisa diubah menjadi 6 ditambah 5. Negatif 2 dikurangi negatif 3 dikurangi 2 berarti sama dengan negatif 5. Berarti ya 6 ditambah 5 yaitu 11 dibagi negatif 5. Nah, ini bisa kita tulis negatif 11 per 5. Oke. Tempat parkir dapat menampung sepeda motor dan mobil sebanyak 96 buah. Jika jumlah roda seluruhnya adalah 256 buah, maka selisih banyaknya sepeda motor dan mobil adalah. Nah, kita misalkan saja, misalnya sepeda motor itu A, atau motornya dengan A, mobilnya dengan B. Boleh nggak dengan X dan Y? Boleh. Boleh menggunakan hurufnya Latin? Boleh, tidak masalah ya. Bebas. Oke, berarti perhatikan jumlah motor dan mobilnya adalah 96, berarti A ditambah B sama dengan 96 ya. Kemudian motor itu rodanya ada 2, berarti 2A. Mobil itu rodanya 4, berarti 4B. 2A ditambah 4B sama dengan 256. Ini perhatikan, biasanya kalau kita kurang berlatih, paling susah adalah menyusun dalam sistem persamaan ini. Tapi kalau kita sering berlatih, saya yakin ini akan mudah ya. Maka ini belum ada yang sama koefisiennya. Maka untuk supaya sama, atasnya kita kali dengan 2, bawahnya kita kali dengan cukup 1. Ya, kita kalikan dengan 2 berarti menjadi 2A tambah 2B sama dengan 192. Ya, kalikan 1 tetap berarti sekarang antara atas dan bawah sudah ada yang sama. Di depan A adalah 2, yang bawahnya juga di depan A adalah 2. Angkanya sama, tandanya sama, akan hilang jika dikurangkan. 2A dikurangi 2A yaitu 0 ya. 2B dikurangi 4B yaitu negatif 2B. Hati-hati, di sini yang paling sering salah ya. 2B dikurangi 4B jadi negatif 2B. 192 dikurangi 256 yaitu negatif 64 ya. Oke, berarti B nya sama dengan negatif 64 dibagi negatif 2, jadi B nya adalah 32. Berarti sekarang kita sudah ketemu bahwa mobilnya adalah 32. Nah, karena jumlah kendaraan yang parkirnya 96, berarti A nya atau motornya bisa dicari, yaitu 96 kurangi 32 jadi 64. Kalau ditanya selisih motor dan mobil, ya berarti 64 dikurangi 32 yaitu 32. Kebetulan sama dengan yang B itu sendiri ya. Jumlah dua bilangan asli adalah 31 dan selisihnya adalah 5. Hasil kali dua bilangan tersebut adalah, ya, kita misalkan lagi bahwa bilangan asli itu X dan Y boleh, A dan B juga boleh ya. Kembali lagi saya memisalkannya dengan A dan B. Nah, karena bilangan asli di sini ada selisihnya, berarti ada yang besar, ada yang kecil ya. Saya ambil yang A-nya yang lebih besar dari B. Boleh nggak kalau yang B-nya yang lebih besar? Boleh, tidak masalah ya. Tapi hati-hati dalam penyusunan persamaannya ya. Berarti
A ditambah B, karena jumlahnya 31 berarti 31. Kemudian karena A yang lebih besar, A dikurang B sama dengan 5 ya. Nah, sekarang lihat, ini kita boleh pakai tambah, boleh pakai kurang ya. Kita pakai tambah saja karena ada negatif, ada positif ya. Supaya kalau kita tambahkan B-nya yang hilang, ketemu A-nya dulu ya. A ditambah A berarti 2A. 31 ditambah 5 jadi 36. Berarti A-nya sama dengan 36 bagi 2. Berarti A-nya 18. Berarti bilangan yang satunya adalah 18. Berarti kita bisa hitung bilangan yang keduanya. 31 dikurangi 18 yaitu 13 ya. Maka kalau diminta hasil kalinya ya tinggal kita kalikan. 18 dikali 13 yaitu 234. Oke. Keliling suatu persegi panjang adalah 50. Panjang persegi panjang 5 lebihnya dari lebarnya. Yang ditanya adalah luas persegi panjang tersebut. Ya, kita bisa misalkan panjangnya itu dengan X ya. Boleh juga lebarnya yang dengan X. Atau lebarnya yang dengan X boleh. Saya kebetulan nulisnya lebarnya dengan X, maka panjangnya X ditambah 5. Jika kita yang memisalkan panjangnya dengan X, maka lebarnya adalah X kurang 5. Nah, hati-hati nih ya. Oke, kita bisa tulis persamaan yang pertama. Keliling persegi panjang 2 kali dalam kurung P tambah L ya kan. Ini nilainya 50. Berarti kita ganti. P-nya kita ganti dengan X tambah 5. L-nya kita ganti dengan X. Ya, oke, berarti kita jabarkan, itu yang X tambah X jadi 2X ya kan. Nah, kita kalikan berarti 2 kali 2X yaitu 4X. 2 kali 5 berarti 10 ya. Sama dengan 50 berarti 4X sama dengan 50 dikurang 10. Jadi 4X sama dengan 40. Jadi X-nya sama dengan 40 dibagi 4 yaitu 10. Kita sudah ketemu apanya ini? Lebarnya. Kita bisa hitung panjangnya. Bahwa panjangnya adalah X tambah 5 berarti 10 tambah 5. Berarti kalau panjangnya 15, lebarnya adalah 10. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar 15 dikali 10 yaitu 150. Oke, perhatikan pola berikut ya, bulatan-bulatan warna hijau. Ya, banyaknya bulatan pada pola ke-200. Nah, kalau kita bikin titik-titik sampai 200, ya nggak selesai-selesai. Maka kita lihat polanya. Lihat dari gambar polanya itu. Ternyata di sini setiap pola ujung akhirnya adalah 1. Berarti ya. Nah, perhatikan bulatannya selalu berakhir 1. Ya. Kemudian sekarang yang sebelumnya, yang pasangannya berarti ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Ya, pasti terusannya adalah 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Nah, berarti bedanya adalah 3, 5, berarti beda 2. Berarti lihat 2, 4, 6, 8 ini adalah bilangan genap. 2N pasti menggunakan 2N. Nah, ada tambahan 1 berarti 2N ditambah 1 polanya. 2N tambah 1. Nah, kalau pola ke-200 ya berarti 2 kali 200 tambah 1. 2 kali 200 400. 400 ditambah 1 jadi 401. Udah ya. Oke, lanjut, perhatikan gambar. Ya. Ada segitiga, untuk memudahkan kita beri nama saja. Nah, beri namanya A, B, C ya. Kemudian di sini D. Ada 2 segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC, kemudian segitiga siku-siku BCD ya. Perhatikan segitiga siku-siku ABC di titik A. Berarti ini ingat triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang paling sering kita gunakan yaitu 3, 4, 5. Berarti kalau AC-nya 3, AB-nya 4, maka BC-nya 5 cm. Nah, sekarang kita ingat kembali kalau BC-nya tadi adalah 5. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai X yaitu CD ya. CD atau nilai X. Maka kita bisa hitung triple Pythagoras yang lainnya yaitu 5, 12, 13.
Maka nilai CD-nya atau nilai X-nya yaitu 12. Oke. Atau kita bisa dengan menghitung, dulu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian baru nanti ngitung CD kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Silahkan kalau mau pakai dihitung itu juga boleh. Hasilnya bagaimana? Sama juga ya. Oke. Sekarang luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawahnya adalah titik-titik sentimeter persegi. Oke. Nah, ini juga perhatikan segitiga siku-siku. Ini juga kita ingat kembali saja triple Pitagoras. Di situ ada 3, 5, ada 20 di situ tapi ya. Nah, kita bisa sebenarnya dengan mudah 3, 4, 5. Kenapa kita bisa ambil kesimpulan? Ada 3X, 20 itu juga kelipatan dari 4, ada 5X ya. Berarti kita bisa langsung tentukan bahwa itu adalah triple Pitagorasnya 15, 20, 25. Maka nilai X-nya yaitu 5 atau sisi yang siku-siku yang satunya yang 3X adalah 15. Maka luasnya adalah luas itu perkalian sisi siku-sikunya. Berarti 15 dikali 20 dibagi 2. 15 kali 20 yaitu 300. 300 dibagi 2 yaitu 150. Oke. Perhatikan kubus ABCDEFG di bawah ini. Panjang rusuk AB adalah 10 cm. Luas segitiga ABH adalah. Nah, segitiga ABH adalah segitiga siku-siku di titik A ya. Siku-siku di titik A ya. Berarti kita bisa hitung panjang AH ya. AH ini adalah diagonal sisi, yaitu sisi ADHE. Maka panjang AH adalah 10 akar 2 karena ADHE ini adalah persegi yang panjang sisinya 10, maka panjang diagonal AH-nya adalah 10 akar 2. Berarti kita langsung bisa hitung sisi siku-sikunya pada segitiga ABH yaitu sisi AB dan sisi AH. Berarti tinggal kita kalikan. Ya. 10 AB-nya kali 10 akar 2. Lalu dibagi 2. 10 kali 10 akar 2 berarti 100 akar 2. 100 akar 2 dibagi 2 berarti 50 akar 2. Iya, oke. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 1256, jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Untuk V-nya adalah 3,14. Oke, 90 derajat berarti ini menunjukkan 1/4 lingkaran. Berarti luas seluruh lingkarannya berarti 4 dikali 1256 yaitu 5024. Berarti luas lingkaran kita bisa hitung dengan VR kuadrat. Berarti nilai VR kuadrat sama dengan 524. Ya, berarti R kuadrat sama dengan 524 dibagi 3,14. Berarti R kuadrat nilainya adalah 1600. Berarti R-nya adalah 40. Oke. Nomor 17. Perhatikan lingkaran O di samping. Jika diketahui besar sudut, nah ini bacanya adalah besar sudut BCD 100 derajat, maka besar sudut BAD sama dengan titik-titik. Nah, ini kita kalau menggunakan cara yang cepat, bahwa ABCD ini adalah segi 4 tali busur. Kenapa? Karena semua sisinya merupakan tali busur. Kalau itu segi 4 tali busur, maka sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Ya, kebetulan sudut BAD ini berhadapan sudut dengan BCD. Ya, maka kita bisa hitung besarnya sudut BAD berarti 180. Ya, 180 dikurangi 100 jadi 80. Atau kita bisa menghitung menggunakan sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, kalau menghadap busur yang sama, besarnya sudut pusat 2 kali sudut keliling.
Demikian juga sebaliknya. Kalau menghadap busur yang sama, besarnya sudut keliling adalah setengah kali dari sudut pusat. Silahkan mau pakai itu juga boleh ya. Jadi besar sudut BAD yaitu 80 derajat. Oke, 18. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan N adalah 40. Jari-jari lingkaran M dan lingkaran N berturut-turut adalah 10 cm dan 19 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah titik-titik centimeter. Oke. Nah, panjang garis singgung lingkaran luar kita pakai GL dikuadratkan sama dengan MN kuadrat. MN itu berarti jarak kedua titik pusat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Oke, berarti kita bisa masukkan 40 kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi R besarnya 19, R kecilnya 10. Ya, berarti 40 kuadrat sama dengan MN kuadrat kurangi 9 kuadrat. Nah, sebenarnya kita bisa mengingat triple Pythagoras. Ini akan cepat selesai, yaitu ingat triple Pythagoras 9, 40, dan 41. Berarti MN-nya adalah 41. Tapi kita bisa teruskan dari perhitungan ini, tidak masalah. 1600 sama dengan MN kuadrat dikurangi 81. Jadi MN kuadrat sama dengan 1600 tambah 81. MN kuadrat sama dengan 1681. MN-nya berarti sama dengan akar dari 1681, yaitu 41. Sama dengan mengingat dari triple Pythagoras. Oke. Nomor 19. Thohir mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm kali 24 cm kali 36 cm. Yang ditanya banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat oleh Thohir. Oke, berarti kita hitung dulu berapa keperluan kawat untuk membuat satu kerangka balok tersebut. Ya, berarti kita hitung dengan menggunakan 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Oke, kita hitung dulu 4 kali dalamnya 10 tambah 23 tambah 36 ya. Berarti 33 ditambah 36 berarti 69. 69 kali 4 yaitu 276. Oke. 10 meter kita bisa ubah menjadi 1000 cm kita kali dengan 100. Berarti kita bisa hitung dengan 1000 dibagi 2076. Maka akan mendapatkan 3 lebih. Tapi kalau 4 kurang, berarti Thohir hanya bisa membuat 3. Karena kalau mau membuat menjadi 4, perlu seluruhnya kurangnya adalah kurang 4 cm. Ya. Karena kalau mau 4, harus ada 1004 cm. Ya, berarti hanya 3 saja. Nah, ini hati-hati biasanya. Soalnya kita memerlukan kejelian ya, kecermatan ya. Jangan ini dibulatkan jadinya 4, enggak, karena tidak nyampe ya. Masih kurang. Oke. Alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm, lebar 10. Bila tinggi prisma adalah 8 cm, maka volume prisma adalah ya. Volume prisma bisa dihitung dengan luas alas kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, berarti panjangnya adalah 15, lebarnya 10, tingginya adalah 8. 150 kali 8 yaitu 1200 cm kubik. Nomor 21. Suatu prisma kayu persegi panjang terdiri atas 3 bagian. Masing-masing terdiri dari 4 kubus kayu yang direkatkan. Potongan yang memiliki bentuk yang sama seperti bagian warna hitam adalah, untuk melihat warna hitam maka kita buka untuk bagian warna birunya ya. Maka lihat ya, posisinya seperti itu untuk warna hitam dan warna kuningnya. Ya, berarti untuk warna kuning itu mirip dengan yang C.
atau seperti yang D, mungkin hanya posisinya saja yang berbeda. Sedangkan untuk B itu tidak ada bentuk yang seperti itu yang tadi. Maka yang mirip dengan hitam atau seperti bagian yang hitam adalah bentuk A. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Gambar A merupakan sebuah buku dan gambar B merupakan sebuah kardus. Jika beberapa buku seperti pada gambar A dengan ukuran yang sama akan dimasukkan ke dalam kotak B atau kardus B, jumlah terbanyak dari buku tersebut yang akan muat di dalam kotak atau kardus B adalah, nah perhatikan sekarang kita bisa menghitung volume keduanya, kemudian volume kardus ini kita bagi dengan volume buku, boleh seperti itu. Nah, tapi kita bisa dengan mudah. Sekarang kita berdirikan posisi bukunya ini, kemudian kita taruh di sini seperti ini. Ya, lihat. Maka yang 30 itu akan muat 2. Kemudian yang ke 36 itu memuat 6. Ya, berarti satu lajur ini 6, sebelah sini juga 6. Berarti 6 tambah 6. Kenapa? Karena tingginya sudah pas 20. Bukunya tingginya ini 20, kardusnya juga tingginya 20. Berarti ke sana muat 6, sini muat 2. 2 kali 6 berarti ada 12. Oke, langsung bisa seperti itu. Atau seperti tadi, hitung volumenya, kemudian dibagi, maka ketemu 12 juga, ya. Sama saja. Silahkan kalau mau mencoba dengan dibagi, silahkan saja. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan tabel nilai siswa berikut. Ya. Siswa dinyatakan lulus minimal nilainya sama dengan modus. Banyaknya siswa yang lulus adalah titik-titik anak, ya. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Perhatikan, nilai dengan frekuensi tertinggi, dia di situ banyaknya siswa terbanyak, yaitu pada nilai 8. Berarti 8 adalah modus, ya. Karena frekuensinya tertinggi, yaitu 11. Maka banyaknya siswa yang lulus yaitu mulai dari nilai 8, 9, dan 10. 8-nya ada 11, 9-nya 6, 10-nya ada 1, 11 tambah 6 tambah 1, yaitu 18 siswa, ya. Oke, lanjut. Dalam suatu tim voli, rata-rata tinggi 6 pemain adalah 171. Apabila 2 orang pemain cadangan dimasukkan, rata-rata tinggi pemainnya menjadi 173. Yang ditanya rata-rata tinggi kedua pemain yang baru masuk. Oke, berarti kita hitung jumlah seluruhnya, berarti 8 kali 173. Ya, berarti tadinya 6, ada 2 cadangan, berarti menjadi 8. Ya. Kemudian yang 6 kali 171. 8 kali 173 yaitu 1384. 6 kali 171 yaitu 1026. Berarti selisihnya yaitu ada 358. Berarti rata-rata ini milik tinggi kedua pemain cadangan itu. Berarti rata-ratanya yaitu 358 dibagi 2 yaitu 179. 2 buah dadu dilempar undi secara bersama. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5 atau berjumlah 11 adalah. Nah, kita buat ruang sampelnya dulu, ya. 2 buah dadu, ya. Perhatikan, ini kita crosskan dadu yang 1 dan dadu yang kedua. Lihat, berarti ada berapa kemungkinan, ada berapa titik sampel? Ada 36 titik sampel, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai 6,6. Sekarang kita jumlahkan 1 tambah 1 berarti 2, iya. Itu jumlahnya. Nah, sekarang lihat yang jumlahnya adalah tadi yang diminta 5, berarti kita tandai yang jumlahnya 5. Ya, yang jumlahnya 11, yang jumlahnya 5 ada 4, yang jumlahnya 11 ada 2. Berarti yang jumlahnya 5 berarti 4/36, yang jumlahnya 11 berarti
2/36. 4/36 ditambah 2/36 yaitu 6/36. Nah, kalau misalnya di sini pilihannya tidak ada 6/36, mungkin bisa disederhanakan menjadi 1/6. Ya, maka jawabannya adalah B. Iya, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Tetap semangat belajar. Ya, semoga kita menjadi orang yang sukses. Itu saja. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.